STY belum. Belum. Atau pernah ya? Aku juga lupa. Karena si Joy sama Ivar Jenner sama Tom Hai ini mereka lebih ke defensif. Iya betul. Kalau si Kambuaya ini kan dia Memang lebih ofensif. ofensif, akselerasi untuk membongkar pertahanan tuh lebih. Jadi membuka ruang tuh lebih attacking midfielder. Iya. Kalau Kambuaya jadi starter nih mengejutkan nggak kira-kira? Karena mungkin kalau kita butuh gol cepat bisa juga dia jadi starting. Lihat 10 menit terakhir kemarin main tuh kita penonton, kenapa nggak dari tadi diturunin kan gitu? Namanya menonton. Kenapa nggak dari awal gitu? Dari awal diturunin. Tapi ya mungkin sebenarnya ya, kalau menurutku sebenarnya mungkin aja sebenarnya karena ini pertandingan yang sangat krusial gitu. Krusial. Patrick Kluivert juga nggak akan mungkin mengubah formasi atau skema bermainnya itu secara frontal lah, secara signifikan gitu, perlahan gitu, secara. Iya, dia juga pasti nggak akan membongkar semua starting 11 itu, paling ada 1-2 yang diganti. Yang mempertahankan tim winning team yang kemarin waktu lawan Bahrain ya. Lawan Bahrain. Pasti dia akan mempertahankan itu. Tapi potensi Kambuaya masuk di main starter ada ya? Ada. Karena kemarin kan dia menunjukkan performa yang baik dia kan. Ini kalau lihat kiper nih, kiper kan udah pasti Martin Paes kan Martin Paes mungkin ya itu Emil lah. Emil Audiero kemarin apalagi timnya nggak lolos playoff ya, jadi dia bisa datang lebih awal. Kalau kemarin dia lolos playoff memang agak kekhawatiran. Banyak juga yang dipanggil nih kiper. Tapi kan dia masih di luar negeri katanya. Iya, jadi timnya itu kemarin itu Palermo itu sempat ada kesempatan untuk lolos playoff. Nah, kalau dia lolos sampai final, dia nggak bisa kesini sampai tanggal 1 Juni karena final 1 Juni. Gagal. Nah, babak pendahuluan gagal, jadi dia bisa datang lebih awal dan pasti punya waktu adaptasi yang lebih banyak. Jadi dibandingkan memang kiper yang lain, maksudnya bukan mengecilkan Hernando atau Nadeo ya, tapi kan secara kualitas kompetisi Serie B kan boleh dikatakan memang cukup baik ya, dan dia punya jam terbang yang luar biasa juga, banyak jadi pemain intinya Palermo. Jadi besar kemungkinan ini akan jadi debutnya Emil Audiero sebenarnya di timnas. Dan kalau koreksi kalau salah ya, tapi Hernando juga terakhir itu jadi cadangan waktu lawan Persik Kediri. Persebaya waktu lawan Persik Kediri itu masih Hernando itu malah di bangku cadangan. Tapi terakhir kemarin dia main lagi ya waktu lawan terakhir lawan siapa ya? Kemarin lawan apa? Pokoknya yang lawan Persik aku lihat dia ada di bangku cadangan. Oh, kemarin dia ini lawan kartu merah. Lawan apa ya? Pertandingan terakhir ya? Iya. Main di Surabaya. Oh iya. Tapi Emil itu berarti memang ada waktu buat datang lebih cepat ke Indonesia. Ada waktu datang lebih cepat karena timnya udah selesai bertanding. Kan sempat permasalahan ini lokasinya jauh dia di Eropa. Ya, walaupun sebenarnya kemarin dia lolos ke playoff, harusnya di posisi penjaga gawang itu nggak membutuhkan waktu banyak untuk adaptasi. Terakhir kemarin dia main di Borneo ya. Borneo. Dia ada akumulasi. Dia nggak main. Ya. Jadi ya, kalau aku sih masih nggak tahu ya? Jajang ya, mungkin Jajang punya pertimbangan lain. Sepertinya sih Emil sih. Iya, yang pasti dikasih kesempatan sih Emil. Iya. Cuma mungkin juga sebenarnya sempat pernah blunder juga sih di mana? Di Palermo. Aku pernah nonton lawan Sampdoria kalau nggak salah. Dia agak blunder. Pasti kalau kiper tuh pasti ada ya. Ada aja. Dia nggak bisa di judge cuma berdasarkan satu blunder aja karena memang kalau blunder langsung gol soalnya. Soalnya kalau pemain belakang kiper 90 menit kita main bagus, 1 detik atau ya persekian detik lah kita bikin kesalahan, udah yang disalahin betul langsung ini pemain belakang jelek ini, kiper jelek ini, padahal striker kita ini nggak cetak gol, misalnya ada 100 kali kesempatan gitu di depan gawang nggak gol. Palingnya cuma ditirakin, ini strikernya mandul apa. Tapi kalau pemain belakang bikin 1 kali kesalahan udah 1000 kali kebaikan bagus udah hilang. Emang ya beban pemain belakang ya, apalagi kiper ya. Kiper itu sekali bikin blunder udah pasti alamat timnya akan kalah gitu karena kebobolan gitu. Kalau striker salah bikin kesalahan belum tentu timnya kalah karena kan bisa jadi masih kuat, bisa seri kan. Bisa seri gitu kalau kan. kiper apalagi pemain belakang blunder aja gol langsung resikonya gol gitu. Jadi enakan striker atau belakang?
Kan Abibi tadi. Iya. Sebenarnya kalau saya sih enakan di belakang kalau sekarang ya. Oh. Kalau dulu enakan striker. Cuma kalau pertimbangannya kalau pemain belakang lebih awet aja kali mainnya. Oh, oke. Karena kan kalau di pemain di striker itu lebih cepat regenerasinya. Oh iya. Harus Oke. yang muda-muda. Muda terus yang yang staminanya bagus. Kalau di striker masa berlakunya lebih pendek ya. Expired lebih pendek. Saya juga nggak tahu kalau misalkan saya sekarang masih main di striker, nggak tahu masih main bola atau enggak gitu maksudnya. Masih ada di masih main di Liga 2 ya. Tapi kalau di mana di belakang main di back tengah masa pakainya lebih lama masih ya. bisa masih punya inilah Masih apa, oke bisa lah gitu. diandalkan lah untuk tim gitu apa kelas Liga 2 gitu, maksudnya untuk kompetisi Liga 2 masih bisa. Karena kemarin ya termasuk produktif juga main di Liga 2 kemarin. Oh, saya lihat di mana di posisi backnya Di back. produktif, Saya cetak gol 3. Cetak gol, saya lihat statistiknya. Saya lihat di Instagram itu Iya, statistiknya. 5 kali player of the match. Terus 3 gol. Player of the match. Ngeri. Sama berarti Elkan Bakut juga kan gitu kan. Elkan Bakut punya naluri menyerang juga. Iya. Dia cetak gol Tapi berapa? kenapa dia nggak pernah dipanggil lagi? Kenapa? Saya juga nggak tahu. Enggak menurutku. Nah, Iya, pertanyaan sebagai pemain kenapa? Kalau kenapanya sebenarnya kan belum ada yang tahu ya, maksudnya karena Elkan Mungkin Bakut itu juga mungkin dia punya masalah internal kali di dalam. bisa aja, tapi kan sejauh ini nggak ada yang ngomong kan. Elkan Bakut nggak Ya, pernah mungkin ngomong, Sebenarnya saya gimana nggak pernah info-info ngomong. A1-nya gimana? Nggak ada bos, maksudnya intinya sebenarnya bahwa memang ada permasalahan itu kan dimulai dari Olimpiade dulu ya, Piala Asia U23 waktu main yang di Qatar. Qatar. Nah di pertandingan terakhir waktu Indonesia mau ketemu Guinea kalau nggak salah ya, dia dipanggil nggak datang. Nah secara aturan sebenarnya nggak ada masalah karena itu memang bukan agenda resmi FIFA. Nah mulai dari situlah ada Tapi yang buat bilang pemain dipanggil nggak datang tuh di mata pelatih tuh ini nggak termasuk kembali lo nggak? tergantung sebenarnya apakah memang itu kondisi eventnya memang Kadang agenda resmi FIFA atau tidak. Tapi kalau pelatih Kalau pemain dipanggil nggak datang, Mas Jajang sebagai pemain itu gimana tuh? Iya karena mungkin dari timnya nggak mengizinkan. iya bukan dari pemainnya kan. Bukan dari pemainnya. Bukan dari Kalau pemainnya. pemainnya kan pasti dia punya rasa nasionalis. Iya. Berangkat pasti. Berangkat. Apalagi pasti. timnas siapa yang nggak mau main di Main timnas timnas, gitu. iya. Cuman kadang memang klub nggak mengizinkan. Bukan nggak mau berarti Bukan ya nggak sebenarnya mau. ya. Dan nggak bisa PSSI juga nggak bisa ngapa-ngapain karena memang aturannya mengatakan seperti itu. Jadi Iya. pemain itu kan milik klub sebenarnya. Apalagi pemain profesional ya jatuhnya ya pemain profesional milik klub. Cuman yang jadi permasalahan kan kenapanya kan dulu kan. Kenapa sih dia nggak mau? Nah kalau Sumarji dulu bilang mereka udah komunikasi sama klub dan segala macam lah. Tapi yang nggak ada lah, maksudnya penjelasan yang legit itu nggak ada gitu. Ya si Elkannya juga nggak pernah ngomong. Iya. Terus PSSI-nya bilang bahwa ya dia masih pengen fokus di mana di klubnya. Cuman yang jadi pertanyaan cuma satu. Menurutmu Jang rugi nggak Patrick nggak manggil dia sekarang? Ini kan nggak dipanggil kan nggak masuk 32 nih. 32 pun nggak masuk dia. Dengan track recordnya di mana Bristol Rover ya terakhir ya. Mainnya banyak, terus udah gitu dia punya kemampuan juga yang tadi kita bilang selain bertahan dia punya kemampuan heading yang bagus untuk bisa cetak gol. Dalam situasi Indonesia butuh kemenangan lawan Cina. Itu keputusan menurut pandanganmu lah. Menurut saya sih ya dia layak sih ya. Layak dipanggil. Ya kayak mungkin kalau Jordi Amat ya mendingan ya, Elkan. Jadi sama sih, sepakat juga sih sebenarnya. Tapi mungkin kan pandangan pelatih juga kan kita kembalikan lagi ke pelatih. Pelatih kan punya wewenang, pelatih punya karakter. Ya. Tahu pemain satu sama lainnya gitu kan. Ya. Tapi dari sisi chemistry sama timnya belum lah, karena kan ini kan Elkan Bakut generasinya sebenarnya dia kan generasi awal ya program naturalisasinya. Jadi setelah 2023 dia udah gak pernah lagi gabung dengan timnas. Jadi sebenarnya kalaupun memang dibilang chemistry-nya harusnya sih ya memang agak sulit karena memang udah lama gak main kan. Udah lama gak main. Lini belakang udah banyak berganti. Dulu kan masih dia bermain sama Jordi Amat kan. Iya. Nah Jordi Amat sekarang udah terpinggirkan, ada JIJ, ada Jordi Amat aja kan sekarang jarang dikasih kesempatan. Iya, jadi meskipun dia mengantarkan Johor di Liga Malaysia juara, tapi ya di timnasnya nggak pernah ada kesempatan. Iya. Jadi kalau lihat belakang ada Emil, kiper Emil, terus back belakang komposisi JIJ CS tadi. Kelihatannya gimana? Seberapa optimis nih dengan penyerang oleh Mas Jajang sebagai pemain lihat komposisi tim ini? Kalau saya sih optimis pasti menang. Optimis menang. Optimis. Skor berapa skor?
2-0. 2-0. Pemain optimis nih baru nih. Keren. Ya lah, banyak faktor sebenarnya. Satu, Indonesia yang butuh menang, yang kedua main di kandang sendiri gitu. Dan Itu faktor ya. Di tengah supporter sendiri tuh iya, ya. Betul. Dan Patrick juga tentunya kemarin punya track record yang akhirnya udah bisa membawa timnas menang lah. Proven lah ya di mata publik. Dan satu lagi yang udah terbukti lah, udah bisa bawa kemenangan. Dan yang satu lagi memang yang harus yang lebih penting itu kan persiapan sekarang kan lebih panjang dibandingkan 2 laga sebelumnya kan yang cuma kadang 4 hari, 3 hari. Ya? Nah harusnya bisa lebih matang gitu. Cuman mengenai komposisi pemain kan memang ada beberapa kekurangan karena ada Ragnar yang nggak bisa main, ada Marcelino sakit ya, cedera atau kena virus lah sebenarnya katanya sakit sih. Terus ada Marcelino yang nggak bisa main, ada Martin Paes yang akumulasi juga. Jadi ya aku pikir sih untuk kemenangan sih masih memungkinkan untuk didapat gitu loh. Apalagi main di kandang sendiri ya paling 2-0 oke. 2-0 2-0. Iya. Ya meskipun ya kayak Marcelino sekarang kan akumulasi terus Oret Mangun sakit. Tapi kan kita masih harus percaya dengan pemain yang ada sekarang gitu. Ada yang kembar, Yance sama Yakob. Ada Egy juga. Ya mudah-mudahan mereka dikasih kesempatan bisa menunjukkan kualitasnya dia gitu loh. Berharap Egy bisa starter sih sebenarnya di depan nemenin Oli Romani. Di liga kita dia sangat produktif, harus di pertandingan di pertandingan internasional harus menunjukkan bahwa ya liga kita juga bagus gitu loh. Betul. Itu parameter terakhir nih Bung Marco. Kira-kira apa namanya dari komposisi ini dan pertandingan besok, ini kan harapan publik tinggi kan sebenarnya. Ya kita harus menang kan ya. Harus menang untuk memudahkan jalan ke sebelum ronde 4 lawan Jepang ya. Sebelum lawan Jepang soalnya karena ada nggak apa namanya ya? Kalau dari komposisi kira-kira yang dari starter ini dari komposisi ini starter line up-nya kira-kira cukup memenuhi kepuasan publik nggak nih? Iya tadi sebenarnya kita ngomong netizen karena netizen kan ya lebih kejam loh. Iya. Karena netizen tuh lebih pintar daripada semuanya, lebih pintar dari pelatih, dari pemain. Apa yang kita ingat awal netizen itu kan sebenarnya kan penonton lah, kita anggap penonton ya, maksudnya mereka yang mengamati selama ini gitu. Tapi tetap keputusannya kan harusnya ada di mereka yang lebih melihat tim ini lebih dekat gitu dengan dalam artian apa? Mereka punya data yang harus dianalisa, mereka punya 2 asisten pelatih yang bisa melihat mana kemungkinan terbaik yang harus dimainkan gitu. Nah kalau kita bicara dengan komposisi pemain tadi saya katakan bahwa memang ada beberapa pemain yang nggak bisa main, ada Marcelino, ada Ragnar yang harus sakit atau juga ada Martin Paes. Tapi secara keseluruhan sebenarnya tim ini dengan hadirnya beberapa pemain yang tadi yang ada comeback juga itu harusnya itulah yang memang nanti akan diramu oleh Patrick Kluivert untuk mendapatkan starting line up yang memang terbaik lah untuk melawan Cina. Ideal lah ya. Dan ya kita harus percayalah ke Patrick Kluivert karena memang ya dia pelatihnya sekarang gitu. Ya apalagi kan dia punya asisten sekarang kan sangat ibaratnya bagus gitu kan. Dia punya tim pelatih itu yang bagus, analis juga yang bagus. Dia bisa menganalisa tim-tim lawan, kekurangannya tim lawan dari mana tuh. Makanya dia ngambil pemain dengan kebutuhan timnya dia gitu. Betul. Netizen kan hanya menganalisis setelah pertandingan selesai, Bos. Biasanya kan gitu kan. Jadi kan ini harusnya di sini, ini harusnya di sini. Tapi kan yang tugas yang lebih berat kan ada di Patrick dan timnya karena menganalisis pertandingan sebelum pertandingan dimulai. Mereka harus bikin apa ini? Iya, termasuk gue itu lebih sulit kan. Karena ya saya sebagai pemain gitu lihat pelatih itu lebih pusing pelatih. Kasihan juga saya lihat pelatih sebenarnya. Iya. Karena dia sebelum pertandingan udah harus mikir. Dia mesti nyiapin latihan. Dia mesti nyiapin inilah, nyiapin itulah. Buat pelatih itu enggak gampang. Ada tiga formasi yang harus dipilih kan. Mana ini sama-sama bagus. Dia ngambil pemain tuh enggak asal ngambil. Ngambil aja udah ini. Iya, dia butuh pertimbangan, dia butuh diskusi dengan yang lainnya, dengan staff-staff yang lainnya. Gimana ini kalau gue ngambil sini ini butuh pertimbangan yang. Ini bukan satu kepala sebenarnya. Meski keputusan terakhir. Iya, maksudnya ada di tangan pelatih. Kan soal teamwork ya sebenarnya. Jadi dia bekerja sebelum pertandingan. Nah kalau kita kan bekerjanya setelah pertandingan. Kenapa nggak ini gitu? Kenapa nggak ini? Dia juga kalau tahu pelatih juga kalau tahu hasilnya kan kayak gitu nggak akan bekerja kayak gitu kan. Cuman kan dia belum lihat ini pertandingan kayak apa. Kalau yang orang nonton itu kan kayak gampang. Kenapa sih nggak ditendang aja gitu kan? Tapi kita
di dalam lapangan Itu kita gol harus harus menentukan itu. Emang waktu buat nendang semenit. Cuma sepersekian detik. Iya. Karena ya di dalam situasi di dalam lapangan tuh berbeda gitu. Nggak seperti yang kita nonton. Kenapa sih mesti digocek lagi gitu? Bisa kan langsung tendang. Iya, ada replaynya lagi kan. Ada replaynya betul. Iya kan, replaynya. Lah kan di lapangan gak ada Tapi replay. ini terakhir dari saya, nanti Bung Marco mau terakhir. Sebagai pemain nih, Mas Jajang, ada nggak pesan buat adik-adik nih kan? Ini jatuhnya kan junior ya berarti. Ya? Junior, iyalah, iya. Udah berapa? Pesan Adik-adik buat timnas yang teman-teman. sekarang. Teman-teman timnas. Oh, Timnas. timnas yang junior. Yang besok mau main. Oh, yang besok. Nggak, maksudnya kan juniornya, yang Jajang semua berarti kan. Alah, masih ada sumuran lu kan di sana. Siapa? Berapa sekarang? Jajang 36. Oh, tinggal Stefano doang. 36 dan 37. Iya, berarti adik mula semua berarti. Iya, berarti ada semua. Ada. Nggak, pesan buat timnas yang sekarang. Iya, pesannya tampilkan yang terbaik, kasih bangga masyarakat Indonesia. Garuda. Dengan terpilihnya kalian, saya mempercayai kalian bahwa kalian sanggup bertanding nanti lawan Cina dan bisa memberikan yang terbaik. 2-0 ya. 2-0. Bung Marco, Ya kalau saya sih dari saya sebenarnya ya tadi ini 32 pemain yang memang dianggap terbaik lah saat ini yang dimiliki Indonesia. Ada beberapa pemain yang nggak tampil, tapi aku yakin masih dalam ini pelatih dan timnya akan bekerja maksimal untuk mencari 11 pemain yang terbaik lawan Cina dan nggak ada pilihan sebenarnya. Kita wajib memenangkan pertandingan lawan Cina karena sangat penting untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya. Dan ya untuk timnas mereka udah tahu lah apa yang akan dilakukan. Pasti main di depan publik sendiri dengan lambang Garuda di dada ya. Semangat lebih lah pasti. Semangatnya harus lebih lah. Gitu sih. Karena ini pertandingan kandang terakhir juga bisa jadi. menang terakhir Ya, karena nanti babak ronde keempatnya, kalaupun ronde keempat itu bermainnya di sentralisasi tapi belum tahu di mana lokasinya. Jadi bisa jadi ini yang terakhir bagi Indonesia. Ya untuk main di bagus-bagus kandang. kalau bisa jadi tuan rumah. Nah kalau bisa jadi tuan rumah masih bagus. Tapi kan kalau nggak bisa tuan rumah ini kan jadi laga tandang terakhir. Ya Kandang karena terakhir. untuk babak berikutnya lagi kan lebih kayak berat juga. Berat. Karena yang dihadapi lawan-lawannya kan lawan-lawan Timur Ya, Tengah dari juga kan. Timur Tengah. berat ya. Terima kasih Kang Jajang, Bung Marco, ini seru Ya. sekali kita ngobrol Yoi. komposisi materi. Mudah-mudahan kita ingat ya 2-0 ya. 2-0 Jajang. Rekan-rekan pers, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Jajang Mulyana gitu ya. Mantan